Ya, boleh silakan yang mau sholat, boleh izin. Kok dari tadi mau tes tapi nggak bisa mulu. Zoom notes screen. Entah ya, screen sesi. Coba nih ya. Masa kalau MP error lagi nih. Dah, keluar nggak Zoom-nya? Halo, Zoom-nya masih ada? Guys, Zoom-nya masih ada? Halo, Zoom-nya hilang lagi, kenapa? Hilang lagi. Halo, Bu Anisnya kok keluar masuk mulu nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pakai ini aja lah ya, whiteboard aja ya teman-teman, biar supaya lebih efektif. Oke, takutnya nih keluar masuk lagi. Apa karena ini jaringan yang jelek atau apa? Oke, teman-teman, kita review. Mulai dari line. Apa bedanya line sama ray? Apa tuh? Oke, bentar ya. Nih, ray, apa ray? Kalau lines itu bisa diperpanjang kedua arahnya, tapi kalau misalnya ray itu tidak bisa diperpanjang. Wah, udah main coret-coretan nih. Buang dulu. Clear. Oke. Tolong jangan coret-coret ya. Oke, kalau lines berarti itu bisa diperpanjang kedua arahnya. Kemudian kalau ray itu tidak bisa diperpanjang di dua arah, hanya satu arah aja. Yang satu lagi itu titik ya. Kemudian kalau interval itu berarti apa? Dari titik ke titik, berarti dia ada batasnya. Kemudian kalau angle itu apa? Pertemuan dari dua buah garis yang ketemu di satu titik, gitu ya. Oke, tolong dong nggak coret-coret. Please, please, please. Oke, lanjut. Ya, kemudian kedudukan dua buah garis, ada yang namanya tegak lurus. Stop. Nah, kedudukan dua buah garis ada yang namanya tegak lurus. Apa bahasa Inggrisnya tegak lurus? Kok nggak ada mulu ya? Tegak lurus itu adalah tegak lurus. Bukan sudut siku-siku, tegak lurus perpendikular. Tegak lurus itu perpendikular. Itu ada tanda siku-sikunya. Kalau dia bertemu berpotongan, bahasa Inggrisnya apa? Nih, bertemu berpotongan. Dia intersecting ya, dia bertemu di satu titik. Kalau misalnya ada yang berhimpit ya, itu biasanya namanya dia ada dua garis ya. Paralel itu dia punya jarak yang sama. Iya, betul. Ada berhimpit, ada paralel, kemudian ada berpotongan dan ada tegak lurus. Oke, kemudian ini giliran ibu butuh mau ngapus, nggak ada yang ngapus. Kemudian ada yang namanya komplement. Jumlahnya komplement berapa? 90. Oke, kalau misalnya di sini tolong dong guys, nih Bu Anis off juga nih yang ini. Ini nih, kita close aja dah. Iseng banget sih kalian. Coba nih ya, Bu Anis pakai yang ini, mau nggak screen whiteboard? Ada salah. Oh gitu. Bentar ya guys. Oke, ada komplement, ada suplemen. Nah, bedanya komplement apa sama suplemen apa?
Oke, good. Kemudian kalau vertical opposite itu apa? Itu kalau ada dua garis. Yang saling Ada dua garis saling berpotongan. Oke. Masih ada di Zoom tuh. Kan kenapa Zoom-nya keluar lagi? Ha? Ngeselin. Ada yang bisa minta tolong share screen nggak? Guys, ada yang bisa minta tolong share screen nggak? Kelas 7C atau kelas PJ? Bu Anis kirim. PJ, Altaf, Bu Anis kirim ke Altaf minta tolong share screen ya. Materinya ya. Ya, Altaf. Pakai Altaf. Altaf pakai lap nggak? Oh. Tolong share screen. Maaf, keluar masuk lagi. Maaf guys, keluar masuk lagi. Altaf boleh tolong share screen Altaf yang tadi Bu Anis baru kirim? Maafin ya, makasih Altaf. Kan? Bisa tak? Ya. Semoga nanti Bu Yasa atau Pak Roni datangnya agak lama nih. Aku belum Apa? belum dibolehin. Oh, share screen ya nggak boleh ya, bentar ya. Bu Anis jadikan kamu. Nah, tuh. Co-host ya. Oke. Oke, thank you Taf. Di Zoom Taf. Oke, rata-rata udah pada dibahas ya minggu lalu. Cuma ada beberapa kelas aja yang kemarin nggak sempet ngejain soal ini. Cuma insya Allah kamu udah pelajari. Altaf boleh yang sudut missing angle ya. Oke. Oke, kalau various types of angle udah bisa semua ya. Ada sudut apa siku-siku bahasa Inggrisnya? Right angle. Sudut lancip? Acute. Sudut tumpul? Obtus. Sudut lurus? Straight. Oke, sekarang kita find a missing angle. Oke, Altaf boleh dinaikin Taf. Oke, yang pertama di sini ada sudut 40, berarti sebelahnya adalah 50 derajat. 50 derajat. Oke, sebelahnya lagi ada 70, sebelahnya berapa? 110, good. Kemudian kita lanjut ke, udah bisa lah ya, ini 62 nih, X-nya berapa 62? X-nya? 28. Tinggal 90 dikurangi 60. Pokoknya kalau ada tanda siku-siku pasti 90 derajat. Kalau ada tandanya garis lurus berarti 180 derajat. Nomor 4, berapa jawabannya? Ketika ada rektangular itu persegi panjang, ada panjangnya 15, lebarnya 8, berapa besar sudutnya? Nah, udah jelas kalau rektangular besar sudutnya pasti berapa? 90 derajat. Iya, 90 degrees. Oke, yang nomor 5.
di atasnya 45 ya. Kemudian kalau ketemu wall pasti ada 90 derajat. Ada 45, ada 90 derajat. Kemudian sisanya berapa deh? 5 derajat. 45 derajat. 45 derajat. Oke, Taf boleh ke atas nomor 6. Oke, sip. Mana sih coret-coretannya? Oke, yang find the measure of X. Yang mana yang nggak bisa? Udah bisa semua? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Alhamdulillah. Yang mana yang mau kita bahas? Bu, izin nanti ini Ya, mana? Zoom-nya mau di-record. Ibu karena pakai tab, Ibu recordnya pakai screen recorder. Oh, oke. Oke, ya. Oke. Yang pertama ada 120. Nih kok Ibu nggak bisa ini ya? Mana sih coret-coretannya? Coret-coretannya di mana sih? Lupa kalau pakai Zoom, guys. Karena Altaf ya, screen rate. Karena Altaf screenshot jadinya. Oke, insya Allah bisa ya nomor 6 lah ya, kita lanjut aja ya. Ingetin sekarang yang corresponding. Corresponding sudutnya mana? Satu dengan 5. Oke, 2 dengan 6. 6. Alternate interior. Yang mana alternate interior? 4 sama 6, Bu. 4 sama 6, 3 sama 5. 3 sama 5. Kalau eksterior, alternate eksterior 2 sama 8. 28 sama 17. Kemudian kalau same side interior yaitu sepihak di luar 4, 5. 4, 5 dan 36. Kemudian kalau same side exterior dibuka lagi catatannya kalau lupa ya nanti ya. Kalau same side exterior 2 sama 7. 2 sama 7, kemudian 1 dan 8. Vertical opposite itu apa tadi yang Ibu tanyain di awal? 1 sama 3, Bu. Berarti yang berlawanan, Bu. 5 sama Ya, 1 sama 3, 2, 4, 5, 7, 6, 8 itu adalah vertical opposite. Ya, oke. Jika A1-nya 95, Ibu mau random di A3 berapa? A1-nya 95, kemudian A3-nya itu berapa? Pakai sudut pelurus, tinggal Jadi 95 180 dikurangin 95 dong, Bu. iya 8 85 derajat. 5. Oke, ini nggak Taf di situ Bu Anis dikasih koneksi nggak bisa ya Taf ya buat coret-coret ya Taf. Oke, kemudian sambil Ataf cari koneksi buat coret-coret. B6 masih di 95. Kalau A satunya 95, B6-nya berapa? Masih sama? B6 ya? B6 itu 85 juga. 85 juga. Mana ya, Tak? Ya, Bu. Kok nggak mau ya? Oh, ini dia. Sip. Ada. Oke, thank you, Tak. Oke, kemudian kalau ditanyanya A4 9. 95. Sip. Sekarang nomor 9. Oke. Yang tengah. Kalau di situnya ada 20 berarti alfanya berapa atau A-nya berapa? 160. 180 dikurangin 20. Oke. Kalau misalnya yang sebelah di sini ada 3Y sama 102. Oke, berapa Y-nya? Nyarinya gimana? Jadi pertama Jadi 2 dibagi 3, Bu. Oke, yakin 102 langsung dibagi 3. Emang sudutnya sama, ini adalah tumpul sama lancip? Beda ya. Oke, kalau 102 yang mana? Yang di bagian bawah. Iya, bagian bawahnya. Berarti betul 180 kamu kurangin dulu sama 102-nya. Jadi berapa tuh? 78 bukan? 78. Nah, 78 itu sama dengan 3Y.
Berarti kamu harus bagi 26. 3, 26. Oke. Jumlah sudut dalam segitiga berapa? 90 sama 10. 180. Oke, ada 70, 50 sisanya. 30, 60. 60. Oke. Kalau ada tandanya sama sisi semua, artinya dia segitiga sama sisi. Berarti artinya dia apa? 60 derajat semua. Iya, tinggal 180 kamu bagi 3, jadi 60 semua. Oke. Kemudian kalau ada sama kaki nih, kita beralih ke sini dulu nih. Sama kaki ada tandanya 2, sisinya sama, berarti dia sama kaki, artinya A sama C itu adalah 60. 45, 45. iya, berarti 180 dikurangin 50, kemudian dibagi 2. Hasilnya berapa tuh? 130 bagi 2. 65. Oke. Kalau yang tengah bisa nih 50, 30 tambahin 80. Berarti sisanya berapa di dalam nih, yang di dalam? 100. Iya, sini dulu ya, Taf ya. 100. Oke, berarti sisanya di sini di luarnya itu tinggal pakai pelurus aja. 180 dikurangin 100, berarti sisanya 80. Jumlah sudut dalam segi 4 berapa? 360. Berarti tinggal sisanya aja ya. Ya, Kenzi ya. Kemudian ada 90 untuk trapesium siku-siku. Di sini ada 52. Sisanya berapa nih X-nya? 180 dikurangi 52 berarti tinggal 128. Yang ini nggak usah nih, persegi nggak usah. Ini kemudian ada 76, 81, 97. Baris juga belum ngitung nih berapa nih kemarin nih. Tinggal sisanya aja ya, 360 dikurangin 81 dikurangin 76 dikurangin 97. Ada yang lagi ngitung? Bentar, Bu, lagi. Jawabannya Ingat-ingat ya, sudut dalam segitiga 180, sudut dalam segi 4 360. Ya, nanti tinggal nyari kurangnya berapa aja ya, masih bisa ya. Ada yang ngitung? Bisa ngitung nih. Mau lanjut aja soalnya waktunya terbatas. 106. Oke, 106. Ya, yang ini nggak usah dibahas, nanti kalian bisa kerjain di rumah ya. Jumlahnya ingat-ingat 180. Clear dulu ya. Oke, lanjut Taf, kita ke circle. Oke, keren nih yang udah hafal nyampe ke circle. Apa bedanya radius sama diameter? Radius itu semuanya, terus semuanya. Diameter itu panjang. Oke, kalau radius itu adalah setengahnya diameter. Kalau diameter 2 kalinya radius. Oke, bedanya circumference sama arc. Circumference Iya, betul. Kalau circumference satu putaran full kelilingnya, kalau arc itu berarti cuma yang mana nih? Cuma bagiannya, yang ini ya. Iya, ini arc ya, cuma sebagian doang. Tapi boleh nggak arcnya full? Enggak Enggak ya. Boleh aja sebenarnya ya, tapi biasanya nggak full. Oke, bedanya segmen sama sektor yang mana? Yang mana segmen, mana sektor? Segmen yang baru aja. Oke. Yang merah atau yang biru tuh yang segmen? Yang merah, biru, segmen. Nggak kompak nih, nggak kompak. Oke, yang segmen itu yang apa Kenan? Biru. Yang sektor yang merah. Oke. Bedanya chord sama arc apa? Chord yang mana chord? Chord yang itu, chord itu yang dari yang tidak melewati tengah segmen. Ya, yang ini 1 atau 2 atau 3? 1. 1. Sip. Oke, itu chord. Kalau tengen itu yang mana tengen? Tengen yang mana? Paling bawah. Yang bawah. Iya, sip.
Ya, 5 soal ini nggak boleh salah ya besok circle ya. Oke, nah coba Bu Anis tanya, bisa nggak diameter disebut chord? Enggak. Kenapa? Bisa. Karena kok bisa, Bu? Diameter itu melewati titik. Iya, Kalau diameter itu bisa. harus dilewati. Ya, jadi kalau diameter harus melalui titik, tapi kalau chord boleh nggak melalui titik juga? Ya. Boleh, boleh ya. Jadi kalau misalnya diameter itu melalui titik pusat, kalau chord itu boleh melalui atau boleh nggak melalui ya. Yang penting dia merupakan tali ya, lurus. Bedanya chord sama arc itu kalau chord itu tali yang lurus, kemudian kalau arc yang lengkung. Apa-apa? Tadi ada yang mau nanya. Untuk absensi open class Oke, itu apa tuh? mana ya, Bu? Iya, lagi bentar ya, nanti lagi ya. Nanti sabar. Tadi dulu zoom dulu, Bu. Tadi udah sih di atas gitu. Nanti Bu Anis lupa lagi nih. Nih ada nih. Dah, boleh diisi. Oke, lanjut. Boleh di clear dulu. Udah ya, circle ada yang mau ditanyain nggak? Aman ya? Area nggak ada, luas nggak ada, keliling nggak ada rumusnya. Paling cuma kayak tadi diameter atau berapa radius atau berapa diameter ya. Oke, sekarang next boleh Altaf lanjut. Pythagoras. Siapa yang udah hafal triple Pythagoras? Ya. Yes, alhamdulillah. Oke, coba ngetes dulu ada berapa aja triple Pythagoras pertama. Mana 5, 12, 13. Berapa? Taf? 5, 12. 5, 12, 13. Oke, apa lagi? 3, 4. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Oke. Selain itu apa lagi? Kelipatannya boleh kamu pakai. Kelipatan 3, 4, 5 apa aja? 15. 6, 8, 6, 8, 10. Oke, berapa lagi? Kalau dikali 3 dari atas 9, 12, 15. Oke, kalau Ibu mulai dari 12. Oke, boleh 12, 16. Berarti 5 kali 20. Oke, dimulai dari angka 7. 7 berapa nih? 7 yang hafal nih. Biasanya juru nih apa? 7, 24. 24, 25. Oke, 8 dimulai dari angka 8. 8, 15. 8, 15. Ada yang hafal? 17. Oke, kurang lebih ini aja ya angka yang kecil ya. Oke, hipotenusa yang mana? A, B, C? 17. C. Oke. Kemudian kalau ditanya like-nya berarti A atau dan B. Kalian boleh sebutin juga ya, nanti kalau misalnya disebutin Bu hipotenusanya nggak ada C, tapi disebutnya boleh AC, misalnya ada pilihan AC, BC atau AB hipotenusa. AC, BC atau AB hipotenusa. AC. AC, AB. Hipotenusa kan kayak gini. Nih, berarti garis apa nih? Garis A, B, ya. Oke, sekarang kita another side. Oke, kalau ditanya sisi miring berarti diapain? Tambah atau dikurang? Dikurang. Sisi miring. Kalau ditanya sisi miring, ditambah. Ingat-ingat ya, sudut di depan garis di depan sudut siku-siku adalah sisi miringnya. Ya, kalau misalnya yang lainnya berarti sisi tegaknya ya. Oke, sisi miring itu ada sisi yang paling panjang. Ada 8, ada 17, berarti temannya berapa? Satu lagi yang ditanya BC nih. 15. Kalau kamu udah hafal triple Pythagoras mah aman ya, juru ya. Oke, tapi kalau misalnya lupa berarti dikurang atau ditambah? Kenan, dikurang. Betul, Altaf. Oke. Tinggal ingat, tapi dikuadratin dulu nih, takutnya ada yang lupa. Kuadratin dulu baru dikurang, jangan lupa di akar. Oke. 6, 8 easy nih.
10. Oke. Oh ya terakhir. Oh ya nih. 13, 12. Satu lagi berapa? 5. 5. Tinggal dikurang. Yang ini tadi ditambah ya. Oke. Lanjut Taf. Geser Taf. Nah, bentar Taf. Oke. Soal cerita. Nah, ada soal cerita ya teman-teman nanti. Jadi insya Allah sudah biasa dikeluarin seperti soal-soal yang udah di sini nih. Ladder, kemudian ada yang is sama north ya, kurang lebih seperti itu. Insya Allah udah pernah Ibu keluarin ya, sehingga kamu bisa ngerjainnya. Oke, kalau udah merupakan triple Pythagoras pun kamu sudah bisa ya. Oke, ada ladder yang satunya 10. Ya, jadi laddernya panjangnya 10, berarti kamu gambar dulu kalau kamu bingung. Biasakan kalau bingung itu digambar. Ya. Kemudian tinggi temboknya 6 meter. Oke, berarti sisi satu laginya berapa? 6, 10, 8. Oke, atau nyarinya tinggal dikurang. Ada paruan Ibu Yasa, kalau udah ada kabarin ya, Pak, Bu. Oke, kemudian yang satu nih ada shift sales ke east emang ke north. Eastnya kemana? Timur. Ya, ke timur. Ya, kamu Bu kalau bingung Bu sebenarnya bingung mau timur kemana? Nah, nggak usah bingung, ambil aja salah satu. Ya, salah satu mau ke kiri mau ke kanan. Yang penting kan kita jalan ya bergerak, nggak mesti. Oh Bu salah, enggak. Yang penting bisa ke kanan, kalau mau ke kiri pun nggak masalah. North berarti ke atas atau ke bawah? Ya, atas utara. Berarti sisi miringnya adalah berapa? Ada 12 sama 5, 13. Cepet besok kalau ngejainnya pakai triple Pythagoras ya. Tapi kalau nggak hafal berarti kamu tinggal pakai rumus ya. Udah hadir berani. Udah hadir, terima kasih. Oke teman-teman, jangan lupa belajar ya. Terima kasih Bu Yasa, mohon maaf teman-teman, nanti Ibu kirim hasilnya ya. Terima kasih Alta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, iya, lanjutin lagi teman-teman.